Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tetap limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang bukan hanya selamat di dunia, tapi juga insya Allah mudah-mudahan kita juga selamat di akhirat. Saat ini kita banyak kemudian berlomba-lomba menumpukan, memperbanyak materi kita yang kemudian hanya bisa berguna untuk dunia. Semua orang bangun pagi-pagi, kemudian tidur sampai malam, dia hanya memikirkan dunia saja, tapi dia tidak memikirkan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita semua meneladani akhlak, sikap, perilaku Rasulullah SAW, kita semua bisa jadi orang-orang yang selamat bukan hanya di dunia sekali lagi, tapi juga selamat di akhirat. Amin. Kalau tadi dalam salah satu ayat sudah saya katakan bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasannya yang namanya puasa yaitu wajib bagi kita semua. Kalau kita lihat artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalau kita coba telaah sedikit dari arti ayat tersebut, bahwasannya yang namanya puasa Ramadan itu memang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya gitu loh. Bahkan sebelum kita umatnya Rasulullah itu ada. Pada zaman sebelum Rasulullah sudah dilaksanakan ibadah puasa juga. Kemudian kalau kita melihat juga dari hadisnya ya, ada salah satu hadis dari Bukhari Muslim yang mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas, dengan iman kepada Allah, yakin kepada Allah, melaksanakan semua apa yang diwajibkan oleh Allah, maka insya Allah puasa kita tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Kita tidak tahu dosa kita itu seperti apa. Kita tidak tahu sebesar apa dosa kita. Tapi dalam salah satu hadis yang tadi sudah saya bacakan, insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Maka benar salah satu pendapat ulama bahwasannya yang namanya puasa itu adalah syahrul maghfirah atau bulan pengampunan. Oleh karena itu, ayo kita semuanya di saat bulan puasa Ramadan itu dari pagi sampai kemudian pagi lagi, kita pastikan semua niat kita adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena dengan dihapuskan dosa-dosa kita, insya Allah kita akan bisa mendapatkan surganya Allah. Kita tidak mungkin kemudian mendapatkan pahala yang begitu banyak. Karena apa? Karena pasti dosa kita juga banyak. Maka hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah meminta taubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Selain memang kita juga mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, tapi kita juga tidak lupa untuk kemudian meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita sejak dari dulu sampai kemudian hari ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syarah rahimakumullah, kalau saya pernah ingat bahwasannya ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasannya salah satu da'wat mustajabun da'watus shaim wa da'watul madlum wa da'watul musafir. Katanya ada 3 doa yang kemudian mustajab atau cepat diijabah. Yang pertama adalah doa orang-orang yang puasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang dianiaya atau teraniaya
Yang ketiga adalah orang-orang yang kemudian dalam perjalanan. 3 doa yang bisa diijabah atau cepat diijabah. Yang pertama ya tadi sudah saya katakan, orang-orang yang puasa. Orang yang puasa itu insya Allah doa-doanya cepat diijabah. Maka harapan apapun itu, doa apapun itu yang sudah kita lakukan, maka coba kita perbanyak lagi doa tersebut, kita ulang-ulang lagi doa tersebut di saat-saat ini, saat kita sedang puasa Ramadan. Apalagi jika kita melaksanakan doanya itu di malam hari atau pada saat kita mau berbuka puasa. Coba kita lantunkan doa-doa kita, mudah-mudahan di saat berbuka puasa kemudian kita doa itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah doa orang-orang yang kemudian dianiaya. Orang yang teraniaya. Maka kemudian kita jangan suka menganiaya orang. Dikhawatirkan saat dia teraniaya oleh kita, mereka mendoakan kita sesuatu yang tidak baik. Maka jauhilah menganiaya orang lain. Kemudian yang ketiganya tadi adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Doa yang orang dalam perjalanan adalah doa yang cepat ijabah. Tapi yang harus digarisbawahi karena saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka coba kita sekali lagi lantunkan doa-doa kita saat ini. Karena waktu yang tepat adalah doa di saat kita sedang puasa. Sahabat syarah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat dan mudah-mudahan secuil apapun itu manfaatnya. Saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan bernilai ibadah dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya Habib Alwi Jamilulail. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.